selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di hari Rabu pelajaran matematika ya. Semoga masih tetap semangat menjalani hari-hari, tetap di dalam rumah, jaga kesehatan selalu, jangan lupa makan sayur dan buah ya. Oke, kita akan melanjutkan materi berikutnya yang kemarin sudah sampai ke menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Sekarang kita akan lanjut ke menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Ini masih ada kemiripan dengan membuat diagram batang kemarin ya. Jadi membuat data dalam bentuk diagram garis itu kita juga akan membuat sumbu tegak atau vertikal dan sumbu mendatar yang disebut dengan horizontal. Langsung ke contoh. Perhatikan contoh berikut. Penjualan buku tulis di koperasi sekolah selama 5 bulan. Bulan Januari banyak penjualannya 25, Februari 40, Maret 45, April 15, Mei 55. Nah, ini dari data penjualan buku tulis kita bisa membuat diagram garisnya seperti berikut ya. Angka dalam membuat diagram garis berdasarkan contoh soal yang tadi. Pertama, kalian harus membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar terlebih dahulu ya. Nah, pada sumbu mendatar kalian tulis nama bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Sumbu tegaknya kalian tulis banyak penjualan, bisa 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tadi rentang pada soal angkanya adalah paling rendah 15 ya, paling tinggi 55. Kalian bisa bikin angka dari mulai 10 dan angka paling besar adalah 60. Setelah selesai membuat bulan sama banyak penjualan, kalian tinggal membuat titik pada pertemuan nama bulan dan banyak penjualan yang sesuai dengan tabel. Kembali ke tabel yang tadi, misalnya Januari banyak penjualannya adalah 25. Bulan Januari kita lihat, oh Januari banyak penjualannya 25, tarik di sini tak diberi titik. Nah, lanjut ke bulan Februari. Februari banyak penjualannya adalah 40 Februari banyak penjualannya 40, jadi titiknya di sini ya. Terus ke bulan Maret. Bulan Maret banyak penjualannya adalah 45. Bulan Maret ini ya ke angka 45. Selanjutnya bulan April. Bulan April kita lihat 15 ya. Banyak penjualannya 15. Jadi April di angka 15 nih. Ini titiknya di sini. Bulan Mei penjualan yang tertinggi tadi di soal adalah 55. Jadi bulan Mei tarik garis 55, titiknya di sini. Nah, setelah selesai membuat titik, kalian tinggal menarik garis hubung antar titik yang telah dibuat. Ini dari bulan Januari ke Februari naik ya penjualannya. Februari ke Maret naik penjualannya. Maret ke April turun. April ke Mei naik lagi penjualannya. Nah, ini yang disebut dengan diagram garis seperti ini. Paham ya sampai di sini anak-anak? Paham. Kita akan melanjutkan tuh menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ini agak sedikit menghitung ya, tapi masih mudah. Kalian perhatikan diagram lingkaran. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, kalian harus perhatikan contoh di bawah ini ya. Ini adalah tabel hasil donor darah PMI. Golongan darah A banyak kantong darahnya 70.
Golongan darah B, banyak kantong darahnya 63. Golongan darah AB, banyak kantong darahnya 35. Golongan darah O, banyak kantong darahnya 112. Dari tabel hasil donor darah ini kalian bisa membuat diagram lingkarannya ya. Perhatikan diagram lingkarannya. Jadi pertama, langkah yang harus kalian lakukan untuk membuat diagram lingkaran adalah kalian harus menentukan dulu jumlah seluruh data yang ada tadi di gambar ini ya. Dari banyak kantong darah ini kalian harus menjumlahkan data dulu. 70 ditambah 63 ditambah 35 ditambah 112, ini dijumlahkan. Hasilnya berapa? Kalian tahu? 70 ditambah 63, 3 ditambah 8 tambah 2 0, nyimpen 1, 8 tambah 6 14, 17, 18, nyimpen 1, 280. Jadi banyak kantong darah keseluruhan ini adalah 280. Kalian harus menghitung dulu jumlah banyak data yang ada. Seperti ini ya. Langkah selanjutnya, kalau sudah selesai ketemu banyaknya data, kalian kembali ke sini. Selanjutnya, tentukan besar sudut atau presentase dari setiap golongan darah. Perhatikan golongan darah A tadi berapa? Golongan darah A di soal adalah 70. Golongan darah A dengan banyak kantong darahnya adalah 70. Jadi tadi udah kalian sudah menghitung tuh ketemu 280 ya jumlah seluruh data. Nah, data golongan darah A adalah 70. Jadi 70 per 280 kali 360 derajat. 360 derajat itu dari mana? Lingkaran ini kan memiliki sudut 360 derajat. Ini kalau penuh ini kan 360 derajat ya. Nah, 360 derajat itu dari keseluruhan lingkaran ini. Jadi 70 per 280 kali 360 derajat. Hasilnya berapa? 90 derajat. Golongan darah B. Jumlahnya tadi golongan darah B ini ya. 63 ini B, golongan darah B. Jadi 63 per 280 kali 360, hasilnya 81 derajat. Ini besar sudut yang diperoleh golongan darah B. Selanjutnya golongan darah AB memiliki banyak kantong darah 35 per 280 kali 360 derajat, hasilnya 45 derajat. Golongan darah O 112, banyak kantongnya ada 112 dibagi 280 yang tadi dari jumlah seluruh data aja dikali 360 derajat, hasilnya 144 derajat. Ini kalau dibikin diagram lingkaran sudah ketemu. Jadi keseluruhan ini kalau dijumlahkan berapa? 4 golongan darah ini, A, B, A, B, dan O. Kalau dijumlahkan berapa ini? 90 derajat ditambah 81 derajat, 4 ditambah 45 derajat, ditambah 144 derajat. Hasilnya keseluruhannya ada 360 derajat. Ini kalau dijumlahkan semuanya ada 360 derajat berbentuk lingkaran. Nah, cuman dibagi-bagi. Golongan darah A hanya 90 derajat, golongan darah B 81 derajat, golongan darah AB 45 derajat, golongan darah O 144 derajat. Misalnya kalau mau dirubah
ke dalam bentuk persentase juga bisa. Kalau persentase satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Maaf ya, coret-coretannya nggak rapi. 100%. Misalnya golongan darah A tadi sama 70/280 cup, tapi dikalikannya 100 karena dalam bentuk persentase. Jadi tinggal dikalikan 70/280 dikali 100%, hasilnya 25%. 70 kali 100 7.000 dibagi 280 adalah 25%. Golongan darah B 63 tadi ya, jumlah kantong darahnya 63/280 dikali 100%, hasilnya 22,5%. 6.300 dibagi 280 itu adalah 22,5%. Yang golongan darah AB 35/280 dikali 100%, hasilnya 12,5%. Yang golongan darah O 112 dibagi 280 kali 100%, hasilnya 40%. Jadi bedanya besar sudut dan persentase itu ya. Kalau besar sudut pasti dikalikannya adalah 360. Tapi kalau menggunakan persentase dikalikannya 100%. Kalian yang pertama adalah harus menghitung dulu jumlah seluruh data. Ini yang penting. Jumlah seluruh data harus dihitung dulu. Kalau sudah ketemu tinggal menghitung per datanya. 70/280 seperti itu terus ya. Persentase tinggal dikalikan 100%. Sampai di sini paham kalian? Oke, misalnya selanjutnya. Nah, kalau sudah selesai menghitung besar sudut dengan persentasenya, kalian tinggal membuat lingkaran lalu dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut yang diperoleh. Silahkan menggunakan busur derajat ya, pasti punya kan ya. Jika semua data telah digambar, buat keterangan di setiap bagian lingkaran tersebut. Misalnya pertama yang memudahkan ini sudut 90 derajat ya, sama 45 derajat ini pasti sudah pada bisa. Nih, sudut 90 derajat kalian bikin dulu pertama. Ini 90 derajat golongan darah A. Selanjutnya kamu bisa membuat golongan darah AB 45. Ini kan lurus ini, jadi agak pakai busur ya. Nah, golongan darah B 81 di sini. Golongan darah AB 45 derajat, golongan darah O 144 derajat. Jadilah diagram lingkaran hasil donor darah PMI seperti ini. Mudah ya? Bisa ya? Ada yang masih bingung? Bisa paham ya? Kalau sekiranya ada yang masih bingung, boleh kalian mengulang lagi nih videonya, diulang lagi gitu ya. Oke, baiklah, sampai di sini ya pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Walaupun belajar di rumah harus tetap semangat, tidak boleh kebanyakan main game. Boleh kalian main, tapi harus dikurangi. Tidak usah sampai begadang sampai larut malam gara-gara main game maksudnya ya. Jadi tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, perbanyak minum air putih. Baiklah, Miss akan memberikan PS. Buku ESPS halaman 129. Silahkan kerjakan latihan 2 nomor 4 dan 5. 2 soal saja di buku PS. Kumpulkan paling lambat hari Jumat ya. Silahkan dikerjakan dengan benar. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita.
Sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Bye bye.